Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Ini pagi-pagi sekitar jam 6 kurang, saya udah mau mulai masak-masak. Nah, untuk posisinya rumah tuh alhamdulillah udah rapi. Terus adik Moren juga udah mandi. Karena pagi-pagi tadi sekitar jam 5 kurang adik Moren tuh jadi mau nggak mau yaudahlah sekalian saya cebokin dan juga sekalian saya mandiin aja. Nah, kalau adik Moren tuh emang udah kebiasaan mandi pagi, soalnya adik Moren tuh emang bangunnya pagi-pagi banget. Kalau misalkan adik Moren nggak mandi, biasanya itu kalau nemenin bundanya masak agak rewel-rewel gimana gitu. Tapi kalau misalkan adik Moren udah mandi, adik Moren tuh nggak bakal rewel, insya Allah sih ya. Tapi nah, untuk mandinya adik Moren pakai air dingin, pakai air biasa, nggak pakai air hangat. Insya Allah aman-aman aja. Malah harus ngebiasain anak lah ya mandinya itu pakai air biasa. Kalau bundanya belum mandi, mandinya itu nanti aja kalau misalkan masak-masaknya udah selesai. Jadi tadi pagi-pagi saya tuh bangunnya sekitar jam setengah 5. Nah, setengah 5 saya langsung kayak natain apa yang perlu saya tatain sambil nunggu adzan subuh. Waktu udah adzan subuh, saya langsung sholat, ngaji. Habis itu saya langsung mandiin adik Moren. Nah, habis itu saya langsung beberes rumah, nyapu, ngepel, terus yang lain-lainnya. Nah, kalau udah ya udah saya tinggal masak-masak aja. Karena kan slow gitu lah ya, adik Moren bukan kakak Alia tuh libur sekolah. Nah, untuk daging sama bunga pepayanya itu tuh udah saya rebus dari kemarin sore. Jadi untuk dagingnya saya rebus sore-sore sekitar berapa ya, 1 jaman. Ini tuh daging kambing kemarin yang kurban. Terus untuk bunga pepaya juga udah saya rebus, ngerebusnya itu sekitar 10-15 menitan, tapi pakai api yang emang bener-bener kecil banget. Nah, kemarin waktu saya ngerebus daging itu saya juga pakainya api yang bener-bener kecil banget, pokoknya bener-bener hemat gas. Tapi empuknya itu emang bener-bener merata banget, terus empuknya itu enak banget. Oke, lanjut lagi. Untuk tempenya tadi itu buat campuran si bunga pepayanya. Nah, untuk si terinya tadi saya goreng terlebih dahulu. Untuk minyaknya nanti nggak bakal saya ganti. Sayang banget gitu loh, soalnya kan itu ada kaldu dari ikan terinya. Cile Bunda Alia, apaan sih ya, itu mah bukan kaldu tapi kotoran lah ya. Nggak apa-apa, untuk minyaknya tetap saya pakai. Nah, untuk bumbunya kalau saya numis bunga pepaya saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting sama cabai merah setan aja. Oh ya, untuk ngerebus bunga pepayanya saya cuman pakein asam jawa aja sama garam sedikit, udah kayak gitu aja. Nah, kalau misalkan bunga pepayanya udah mateng sekitar 10-15 menit, nanti tuh tinggal diperes aja sampai airnya itu bener-bener nggak ada. Dijamin insya Allah ini tuh nggak pahit sama sekali, teman-teman wajib cobain. Karena saya emang udah sering banget masak ini dan Pak suami juga ketagihan karena katanya itu enak terus nggak pahit sama sekali. Nah, untuk bumbunya ini lagi saya tumis-tumis, terus setengah mateng saya masukin tempenya karena saya kurang suka kalau misalkan tempenya itu saya goreng terlebih dahulu. Jadi tempenya itu emang saya giniin aja. Nah, kalau udah saya mau nyiapin bumbu untuk oseng mercon daging kambing. Untuk bumbunya nih saya lanjut dulu masak-masak karena ternyata udah mateng, jadi saya masukin aja untuk bunga pepayanya. Nah, ini tinggal tumis-tumis aja sampai ya agak kering gitu. Untuk bumbu tambahannya saya kasih tambahan lada, sauri saus tiram, roiko ayam, bukan roiko, mohon maaf, masako ayam, terus dikasih micin, dikasih gula, sama dikasih garam sedikit aja. Udah kayak gitu aja untuk bumbu tambahannya. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain, ini tuh rasanya beneran enak banget, saya nggak bohong, enggak ding. Kalau bohong nanti saya yang dosa ya. Pokoknya bagi saya mah ini tuh enak banget. Nah, untuk masaknya nggak perlu lama-lama, soalnya kan semuanya itu udah mateng, temenya udah mateng, bumbunya udah mateng, bunga pepayanya juga udah direbus, terus ikan terinya juga udah digoreng. Jadi tinggal diaduk-aduk aja sebentar, dikoreksi rasa. Kalau misalkan rasanya udah pas, ya udah tinggal diangkat terus dimasukin ke dalam piring. Nah, saya rasa ini rasanya itu udah pas banget, udah nikmat banget, udah enak banget. Aduh, Bunda Alia gaya amat ya kalau lagi ngomong masak-masak tuh berasa sok paling pinter. Enggak ding, enggak. Saya mah apa? Atau di sini saya juga cuman belajar masak-masak aja gimana caranya biar masak-masak tuh jadi enak, jadi nikmat.
Nah, kalau buat saya pribadi, kalau misalkan lagi masak-masak, saya mencoba enjoy sambil ya kayak berdoa, ya Allah semoga masakan saya enak, ini masakan buat anak sama buat suami saya. Cile Bunda Alea. Pokoknya kalau lagi masak-masak biasanya saya juga sambil sholawatan, ya mudah-mudahan berkah aja gitu lah ya, biar masakannya itu nambah enak juga terus dapat pahala. Oke, lanjut lagi untuk bumbu oseng mercon daging kambingnya. Di sini tuh saya cuma pakai bawang merah, bawang putih. Terus saya pakein tomat yang kecil 1 butir, terus saya pakein butir apa biji ya? Biji kayaknya lah ya. Terus saya pakein cabai merah keriting, cabai merah setannya sedikit aja, takutnya kalau kebanyakan tuh pedas, walaupun namanya oseng mercon, tapi saya pakai cabai merah setannya itu emang sedikit, cuman 5 biji aja kalau nggak salah. Terus saya kasih tambahan jahe secukupnya aja. Udah tuh tinggal di blender aja, pakainya itu minyak biar nanti nggak perlu nambahin minyak lagi. Untuk salam, serai sama lengkuas itu juga sekalian dimasukin, tapi mohon maaf untuk salamnya ini tuh emang nggak seger banget, nggak apa-apa lah ya. Yang penting tuh ada bau-bau nikmatnya gitu. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja. Kalau misalkan bumbunya udah mateng, dimasukin tuh untuk si daging kambingnya yang udah saya rebus. Nah, untuk ngerebus daging kambing saya nggak kasih apa-apa, pokoknya rebusan pertama tuh saya buang sekitar 5 menitan. Habis itu saya rebus lagi sekitar 1 jaman. Oke, lanjut. Ini tinggal dikasih tambahan air secukupnya aja. Terus untuk bumbu tambahan saya cuman kasih tambahan masako sapi. Walaupun ini daging kambing, tapi tetap lah ya pakainya tuh masako sapi, nggak apa-apa. Terus saya tambahin garam, gula, micin, lada, sama dikasih tambahan saus tiram dan juga kecap manis. Udah kayak gitu aja. Beneran saya nggak bohong, lagi-lagi Bunda Alia bilang kayak gitu. Aduh, jangan bilang kayak gitu deh. Walaupun Bunda Alia nggak bilang kayak gitu, insya Allah teman-teman juga percaya lah ya kalau masakan Bunda Alia itu enak. Iya aja lah ya. Ceritanya biar Bunda Alia tuh seneng gitu loh dibilang iya, padahal aslinya mah nggak tahu lah ya. Oke, ini tuh beneran enak banget bagi saya sih ya. Beneran rasanya tuh gurih, nikmat, asinnya dapet, pokoknya nampol lah, manisnya juga dapet. Kalau saya masak biasanya tuh lebih dominan ke asin, gurih, manis gitu. Oke, sambil nunggu oseng daging kambingnya itu mateng, di sini saya tuh mau sambil bikin kolak juga. Nah, untuk si bumbunya biar meresap, saya masaknya itu sekitar 30 menitan, tapi pakainya api tuh yang emang bener-bener kecil banget. Jadi biar hemat gas ceritanya tuh. Soalnya kan masaknya dari kemarin kayak yang boros gas banget. Oke, lanjut untuk airnya. Ini udah sekalian saya tambahin gula Jawa. Nah, kalau udah tinggal dimasukin aja untuk kolang kalingnya. Ini kolang kalingnya kemarin saya beli di online. Untuk belinya cuma 5.000, nggak mau banyak-banyak. Soalnya kan ini cuma buat sekali buat aja. Tapi emang habisnya itu sekitar 2-3 harian. Nah, jadi nanti sisanya itu bakal saya masukin ke dalam kulkas. Karena keluarga saya tuh emang suka banget sama kolak yang dingin-dingin gimana gitu. Nah, untuk pisangnya ini juga sekalian aja saya masukin. Karena saya lebih suka pisang tuh yang agak penyek-penyek gimana gitu. Alhamdulillah banget, ini oseng merconnya udah mateng, rasanya udah pas, udah sesuai apa yang saya inginkan. Nah, untuk salam serai ini saya ambilin aja, jadi biar nanti kelihatan bersih lah ya masakannya ketika ditaruh di mangkok. Oke, lanjut lagi. Tadi tuh untuk kolaknya tinggal saya tambahin daun pandan. Untuk daun pandannya tuh saya minta sama tetangga saya, tapi daun pandannya itu saya masukin ke dalam freezer, jadi biar nanti tuh awet dan juga masih bagus. Nah, terus saya kasih tambahan garam sedikit aja, vanili sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sama ditambahin gula pasir. Udah kayak gitu aja. Kalau misalkan pisangnya udah banyak sesuai apa yang saya inginkan, nah yang terakhir tinggal ditambahin aja 2 santan kara, nggak usah banyak-banyak. Tinggal diaduk-aduk aja dan juga dikoreksi rasa. Ini rasanya udah pas banget, udah enak banget. Untuk masaknya pakai api yang emang bener-bener kecil aja. Dan tara, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget. Untuk masakan saya udah selesai. Saya di dapur sekitar 1 jaman. Nah, untuk masak-masak dari jam 6 pagi selesai sekitar jam 7 pagi. Masya Allah, tabarakallah, beneran puas banget karena emang rasanya itu sesuai apa yang saya inginkan. Lanjut lagi, ini saya posisinya udah mandi. Jadi lanjut di sini satu lagi mau unboxing. Ini paketan kemarin saya beli, ada susu Frisian Black. Nah, untuk harganya ini tuh beneran murah banget beli di Shopee. Biasanya kalau saya beli di Yokia Mall, kalau misalkan lagi promo itu harganya sekitar 15.700-an.
Nah, tapi pas saya beli di Shopee ini harganya itu cuma 14.500-an aja. Untuk belinya ini tuh di Shopee Mall-nya. Jadi beneran aman banget. Nah, kemarin saya cuma beli 2 aja yang warnanya itu putih. Lanjut, saya juga beli santan Sasa untuk harganya 2.100. Ini buat nambahin aja stok yang ada di rumah. Nah, untuk belinya itu 7. Untuk susu SKM-nya ini tinggal saya masukin aja ke dalam lemari. Nah, kalau udah tinggal ditutup. Lanjut, untuk santan Sasanya saya masukin ke dalam toples. Jangan salfok sama tulisan toplesnya buat racik ayam sama tempe. Tapi sekarang saya tuh nggak pernah beli racik ayam sama ikan maksudnya ya. Tapi lupa nggak dicopot tulisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.